Tak ada waktu untuk bersantai-santai, itulah hal yang saat ini dilakukan oleh Patrick Kluivert beserta para jajarannya. Meski timnas tidak bermain, namun Kluivert CS terus bekerja dan melakukan apapun demi membuat tim Garuda semakin kuat. Misalnya yang ditunjukkan oleh Sjoerd Woudenberg, pelatih kiper timnas itu beberapa hari yang lalu menyempatkan hadir di Italia untuk mengamati performa Emil Audero bersama timnya Palermo. Hal yang sama ternyata juga dilakukan oleh Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia itu menyempatkan hadir ke Inggris untuk mengamati performa dari Ula Romeni dan Marcelino Ferdinand. Tak hanya mengamati dua pemain itu, ternyata ada misi lain yang dilakukan oleh Kluivert. Lantas misi seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Tidak ada habisnya kalau kita membicarakan tentang pemain diaspora. Pemain keturunan yang kali ini Patrick Kluivert datangi ke markas Belanda langsung dan memujuk salah satu pemainnya untuk bergabung ke timnas Indonesia. Ini hanya semakin membuat Ronald Koeman semakin pusing dan tantrum. Gimana berita kelanjutannya? Yuk simak langsung informasinya. Jika kita perhatikan, biasanya pelatih timnas Indonesia beserta jajarannya akan tinggal di Indonesia ketika timnas tidak bermain. Akan tetapi tampaknya hal ini tidak dilakukan oleh Kluivert beserta pelatih tim Garuda itu terbukti karena Kluivert beberapa kali terlihat berada di luar negeri. Misalnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu ketika Kluivert menjadi salah satu sosok yang diundang dalam laga El Clasico antara legenda Barcelona melawan legenda Real Madrid. Sebagai info saja, Kluivert adalah legenda dari Barcelona sehingga wajar saja jika dirinya ikut di pertandingan persahabatan tersebut. Bukan hanya Kluivert, hal yang sama juga dilakukan oleh Alex Pastoor misalnya yang ia tunjukkan beberapa waktu yang lalu ketika Pastoor berada di Stadion Old Trafford, Manchester United bertanding melawan Lyon di ajang Europa League. Pada momen itu Pastoor bertemu dengan salah satu legenda setan merah yakni Brian Robson. Usut punya usut ternyata tujuan Pastoor berada di Old Trafford bukan hanya menonton pertandingan saja, melainkan juga menjadi komentator di salah satu TV Belanda yakni Ziggo Sports. Apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan timnas Indonesia, tapi baru-baru ini sebuah gebrakan telah dilakukan oleh Kluivert beserta dua stafnya yakni Denny Lanzaat dan Jordi Cruijff. Sebuah gebrakan yang pastinya mengejutkan banyak pihak, termasuk bagi Federasi Sepak Bola Belanda dan pelatih timnas mereka yaitu Ronald Koeman. Jika berhubungan dengan Belanda dan Koeman, pasti hal ini tidak jauh dengan rumor bergabungnya pemain keturunan. Iya, pendekatan frontal Kluivert kepada Pascal Struijk. Benar saja apa yang dilakukan Kluivert CS ternyata ada hubungannya dengan pemain keturunan, itu terjadi ketika Kluivert, Denny Lanzaat dan Jordi Cruijff menyempatkan hadir untuk menonton pertandingan antara Oxford United melawan Leeds. Bagi fans timnas Indonesia, semua pasti menganggap jika Kluivert mau mengamati performa dari Ula Romeni dan Marcelino anggapan yang dikatakan benar karena kebetulan dua pemain tersebut memang bermain untuk Oxford. Namun ternyata ada misi lain yang dilakukan oleh Kluivert. Misi yang dimaksud adalah membujuk Pascal Struijk untuk mau bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan apa yang dilakukan oleh Kluivert dapat dikatakan sangat frontal karena dirinya duduk berdekatan dengan Pascal yang waktu itu absen karena cedera. Langkah yang dilakukan Kluivert benar-benar sangat frontal saat ini. Pascal Struijk belum mendapatkan kesempatan untuk bermain bersama tim nasional Belanda. Kebetulan jika bermain bersama tim nasional, ada 3 negara yang bisa diperkuat oleh pemain list tersebut. Yang pertama adalah Belanda, kemudian Belgia dan terakhir Indonesia. Berdasarkan pengakuan Pascal Struijk dirinya memprioritaskan timnas Belanda untuk dibelanya di masa mendatang. Akan tetapi jika melihat persaingan untuk saat ini tampaknya akan sangat sulit karena Pascal Struijk harus bersaing dengan bek-bek top kelas Eropa seperti Virgil van Dijk, Nathan Ake, Matthijs de Ligt, hingga Mickey van de Ven. Ini adalah perjuangan dari seorang Patrick Kluivert juga yang ingin mengembangkan sepak bola Indonesia, karena ini adalah misi baik juga. Nama wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, kembali menjadi sorotan publik sepak bola Asia, bahkan dunia.
setelah menuai kecaman tajam atas keputusannya yang kontroversial dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain melawan Indonesia pada Oktober 2024. FIFA resmi tidak memasukkan Al-Kaf ke dalam daftar wasit untuk turnamen Piala Dunia antar klub 2025 yang akan digelar di Amerika Serikat. Keputusan ini diyakini sebagai buntut dari tekanan publik dan kredibilitas yang dirusak akibat laga tersebut. Kontroversi laga Bahrain versus Indonesia. Pertandingan antara Bahrain dan Indonesia pada 10 Oktober 2024 berakhir imbang 2-2. Namun, hasil pertandingan bukan satu-satunya hal yang menjadi sorotan. Wasit Ahmed Al-Kaf dianggap memimpin pertandingan dengan sangat tidak adil dan merugikan Indonesia. Salah satu keputusan paling mencolok adalah penambahan waktu pertandingan yang di luar batas normal. Meskipun papan pengumuman menunjukkan tambahan 6 menit, pertandingan terus berlangsung hingga 9 menit tambahan, yang akhirnya dimanfaatkan Bahrain untuk mencetak gol penyeimbang di menit ke-99. Keputusan tersebut memicu amarah para pemain, ofisial, dan supporter Indonesia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, bahkan menerima kartu merah karena memprotes keras keputusan Al-Kaf di pinggir lapangan. Selain itu, jumlah peluit yang ditiup wasit juga mencolok. 27 pelanggaran dicatat dilakukan oleh Indonesia, sedangkan Bahrain hanya 10. Ketimpangan ini membuat banyak pihak menilai bahwa ada keberpihakan yang mencolok dalam kepemimpinan Al-Kaf. Reaksi keras dari PSSI dan masyarakat Indonesia. Pasca laga, PSSI langsung melayangkan surat protes resmi kepada AFC dan FIFA. Federasi menilai bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Al-Kaf dalam laga tersebut tidak sesuai dengan semangat fair play dan melanggar aturan permainan yang berlaku. Protes ini juga disuarakan oleh publik Indonesia di media sosial dengan tagar seperti Justice for Garuda dan Banal-Kaf from FIFA yang sempat menjadi trending. Media-media nasional dan internasional pun menyoroti peristiwa ini. Banyak pengamat menilai bahwa keputusan Al-Kaf dapat memengaruhi integritas sepak bola Asia jika tidak ditindaklanjuti dengan sanksi tegas. FIFA dan AFC awalnya bungkam. Menariknya, baik FIFA maupun AFC sempat bungkam dalam merespons protes dari PSSI dan publik Indonesia. AFC disebut-sebut menyerahkan tanggung jawab kepada FIFA karena laga tersebut termasuk dalam kalender kualifikasi Piala Dunia. Sebaliknya, FIFA meminta agar protes diarahkan kembali ke AFC karena wasit yang bertugas berasal dari federasi regional. Kebingungan ini membuat proses keadilan seperti jalan di tempat. Namun, tekanan terus datang dari berbagai pihak, terutama dari federasi, media, dan netizen Indonesia yang mendesak adanya akuntabilitas. Tekanan ini akhirnya menunjukkan hasil. Dicoret dari turnamen Piala Dunia antar klub 2025. FIFA secara resmi mengumumkan daftar nama wasit yang akan bertugas di turnamen Piala Dunia antar klub 2025. Nama Ahmed Al-Kaf tidak tercantum di dalamnya. Meskipun tidak ada pernyataan eksplisit bahwa pencoretan ini adalah bentuk sanksi, banyak pihak menilai bahwa hal ini merupakan sinyal kuat bahwa FIFA mulai mempertimbangkan reputasi wasit dan menjaga integritas turnamen. Pencoretan ini juga memperkuat spekulasi bahwa FIFA sedang melakukan evaluasi internal terhadap wasit-wasit yang terlibat dalam kontroversi besar. Al-Kaf bukan satu-satunya wasit yang pernah menghadapi protes keras, namun kasus ini menjadi sorotan global karena besarnya tekanan publik dan fakta bahwa laga yang dipimpinnya memiliki konsekuensi terhadap peluang Indonesia di babak kualifikasi. Ahmed Al-Kaf juga dicoret dari laga lain. Tidak hanya dari Piala Dunia antar klub, Al-Kaf sebelumnya juga sempat dicoret dari laga Liga Champions Asia antara Al-Ain versus Al-Hilal setelah insiden kontroversial saat laga Bahrain versus Indonesia. Jurnalis Oman, Hamis Al-Balushi, menyatakan bahwa keputusan itu bukan semata-mata sanksi dari AFC, tetapi juga langkah pencegahan untuk menghindari tekanan besar dari publik dan media internasional. Namun, bagi publik Indonesia dan para pecinta sepak bola netral,
Pencoretan itu tetap dianggap sebagai indikasi bahwa kredibilitas Al-Kahf sebagai wasit internasional mulai dipertanyakan. Meningkatnya tuntutan reformasi wasit di Asia. Insiden ini memicu diskusi lebih luas soal kualitas wasit di Asia. Banyak pihak menilai bahwa Federasi Sepak Bola Asia, yakni AFC, perlu melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem penunjukan dan evaluasi wasit. Pengawasan independen, penggunaan teknologi VAR yang lebih akurat, serta transparansi dalam pengambilan keputusan dinilai menjadi solusi penting ke depan. PSSI pun disebut tengah mendorong AFC untuk melakukan review total terhadap sistem kepemimpinan wasit. Federasi juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan atas insiden yang menimpa timnas Indonesia. Penutup, kemenangan moral bagi Indonesia. Meski tidak mengubah hasil pertandingan, pencoretan Ahmed Al-Kahf dari Piala Dunia Antar Klub 2025 dapat dianggap sebagai kemenangan moral bagi Indonesia. Publik sepak bola Indonesia berhasil membuktikan bahwa suara kolektif bisa memberi dampak terhadap keputusan-keputusan penting di level internasional. Kasus ini menjadi pengingat bahwa sepak bola bukan hanya soal skor, tapi juga soal keadilan, integritas, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran.